Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep matematika terkait sifat-sifat operasi himpunan gitu. Tapi sebelum jauh itu semua, nanti di video kali ini kita akan ditemani oleh yang namanya Dini dan juga Andi nih. Di sini ada dua kelompok, kelompok mata pelajaran dan kelompok daftar makanan. Nanti ini semua akan menjadi contoh himpunan yang akan menjelaskan terkait sifat-sifat operasi himpunan. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung aja kita bahas yang namanya sifat-sifat operasi himpunan. Di video kali ini kita akan bahas 5 sifatnya. Yang pertama ada yang namanya idempoten, yang kedua identitas, ketiga komutatif, keempat asosiatif, dan yang terakhir yaitu sifat distributif. Kita mulai dari yang namanya sifat idempoten dulu aja kali ya. Apa tuh sifat idempoten itu? Idempoten merupakan suatu sifat yang menjelaskan terkait operasi himpunan yang menghasilkan himpunan itu sendiri. Contoh kasus tuh gini, semisal di sini ada Dini nih. Dini punya makanan favorit yaitu soto, nasi uduk, dan jengkol. Artinya kalau kita buat himpunan yaitu D sama dengan kurung kurawal, ada soto, nasi uduk, dan juga jengkol. Sekarang kalau kita operasikan himpunan ini yaitu D gabungan D dan D irisan D, kira-kira hasilnya apa sih? Oke, kita jawab ya. Jadi gini, kalau kita operasikan himpunan D gabungan dengan D, yaitu kan kayak gini ya. Himpunan ini kita uraikan nih kayak gini. Himpunan ini kita uraikan. Dan yang namanya gabungan kan yang diambil adalah semua anggota. Artinya D gabungan D yaitu sama dengan kurung kurawal, soto, nasi uduk, dan jengkol. Ini kan nilainya sama aja kayak D ya. Artinya D gabungan D sama dengan D. Kemudian untuk D irisan D yaitu kayak gini nih. Ini merupakan simbol dari yang namanya irisan yang menunjukkan bahwa kita hanya akan ngambil anggota yang sama dari kedua himpunan ini. Ternyata di sini kan sama semua ya. Berarti juga sama nih, yaitu sama dengan kurung kerawal, soto, nasi uduk, jengkol. Ini juga merupakan himpunan D. Jadi kita bisa simpulkan bahwa D gabungan D sama dengan D dan D irisan D adalah D juga gitu. Ini merupakan contoh sifat idempoten. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum konsep dari yang namanya sifat idempoten ini? Kalau udah, yuk lanjut. Kita ngebahas yang namanya sifat identitas. Apa tuh yang dimaksud dengan sifat identitas? Jadi gini, identitas merupakan suatu sifat yang menjelaskan terkait operasi himpunan gabungan dan irisan antara himpunan yang memiliki anggota dengan himpunan yang tidak memiliki anggota atau kita kenal sebagai himpunan kosong. Contoh kasus, di sini ada Dini dan Andi. Dini sangat menyukai mata pelajaran IPA, IPS, dan seni. Sedangkan Andi tidak menyukai semua pelajaran. Berarti kan kalau kita buat himpunannya yaitu A adalah Andi sama dengan kurung kurawal kosong kayak gini. Karena nggak ada anggota himpunannya. Sedangkan Dini yaitu sama dengan kurung kurawal ada IPA, IPS, dan seni. Di sini kita pengen tahu nih apa jadinya kalau kita operasikan A gabungan D dengan A irisan D, hasilnya kayak gimana sih? Oke, kita bahas dulu ya A irisan dengan D. Kalau kita uraikan maka diperoleh persamaan kayak gini nih. Nah, yang namanya irisan berarti kan kita harus cari nilai yang sama ya. Yaitu pada kasus ini nggak ada yang sama. Berarti nilainya ya himpunan kosong kayak gini nih. Himpunan kosong yaitu himpunan A. Berarti sama dengan A. Oke, ini merupakan nilai dari A irisan D sama dengan A. Berikutnya kalau kita operasikan A gabungan D, yaitu kalau kita uraikan diperoleh kayak gini nih. Yang namanya gabungkan kan itu merupakan anggota secara keseluruhan ya. Yaitu berarti ada IPA, IPS, dan seni. Ini itu kan merupakan himpunan D. Berarti A gabungan dengan D sama dengan D. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita mengoperasikan himpunan kosong irisan dengan himpunan yang tidak kosong, maka hasilnya sama dengan kosong. Dan kalau kita operasikan himpunan kosong gabungan dengan himpunan yang tidak kosong, maka hasilnya adalah himpunan tidak kosong kayak gini nih.
Gitu. Ini merupakan konsep yang namanya sifat identitas. Berikutnya yaitu ada yang namanya sifat komutatif. Sama seperti operasi perkalian lainnya terkait sifat komutatif, yaitu pertukaran posisi himpunan pada operasi himpunan. Contoh kasus, kita ngebahas antara Didi dan Andi terkait makanan favoritnya. Dini sangat menyukai makanan bakso, jengkol, soto. Sedangkan Andi menyukai bakso dan juga nasi uduk nih. Kalau kita buat himpunan kan kurang lebih bakal kayak gini ya. Ada A sama dengan kurung kurawal bakso, nasi uduk. Dan ada D sama dengan kurung kurawal bakso, jengkol, sama soto nih. Kalau kita operasikan A irisan dengan D, maka kita harus cari tahu nih anggota yang sama tuh apa antara A dengan D. Yaitu sama-sama suka bakso. Berarti A irisan D sama dengan bakso nih kayak gini. Sekarang gini, kalau seandainya kita balik yaitu D irisan dengan A. Ya sama-sama juga nih, kita harus cari nilai yang sama anggotanya antara D dengan A. Ya bakso juga gitu. Artinya A irisan dengan D sama dengan D irisan dengan A. Gitu. Kemudian kalau seandainya kita ubah operatornya menjadi operator gabungan, yaitu A gabungan dengan D. Berarti kita harus tuliskan semua anggota yang ada di sini antara A dengan D, yaitu apa? Bakso, nasi uduk, jengkol, dan soto. Terus kalau kita balik operasinya jadi D gabungan dengan A, ya sama juga hasilnya, yaitu ada bakso, nasi uduk, jengkol, dan soto gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di sini A irisan dengan D sama dengan D irisan dengan A pun sama terkait operator gabungan, yaitu A gabungan dengan D sama dengan D gabungan dengan A. Itu merupakan sifat komutatif, yaitu pertukaran posisi himpunan pada operasi himpunan kayak gini nih. Oke deh, berikutnya yaitu ada yang namanya sifat asosiatif. Apa tuh sifat asosiatif? Sifat asosiatif merupakan sifat pengelompokan pada operasi himpunan. Kita langsung contoh kasus angka aja ya, karena lumayan kompleks nih di sini nih. Jadi gini, ada himpunan A, B, dan C. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B yaitu terdiri dari 1, 3, 5, dan 7. Himpunan C terdiri dari 2, 4, 6, dan 8. Kalau kita operasikan A gabungan kurung buka B gabungan C kayak gini, kira-kira hasilnya berapa sih? Di sini kita harus mengutamakan operasi yang ada di dalam kurung, yaitu B gabungan dengan C. Kalau kita uraikan maka diperoleh persamaan kayak gini nih. Yang namanya gabungan kan itu merupakan ambil semua anggotanya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 nih. Sama 8. Terus hasil ini kita operasikan gabungan dengan A. Maka diperoleh yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Artinya hasil operasi dari A gabungan kurung buka B gabungan dengan C sama dengan yaitu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 8. Terus seandainya kalau kita geser nih tanda kurungnya ke bagian kiri menjadi kurung buka A gabungan B kurung tutup gabungan dengan C. Sama kita harus kerjakan operasi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Maka diperoleh yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Gabungan dengan 2, 4, 6, dan 8. Diperoleh yaitu 1, 2, sampai dengan 8 kayak gini nih. Kalau kita bandingin antara kurung buka A gabungan B kurung tutup gabungan C, maka nilai sama dengan A gabungan kurung buka B gabungan dari C kayak gini nih. Artinya apa? Artinya operasi ini dapat berlaku asosiatif ya. Kemudian berikutnya yaitu ada yang namanya sifat distributif. Sama seperti konsep operasi lainnya terkait distributif, yaitu penyederhanaan proses perkalian. Di sini ada kasus A irisan dengan kurung buka, B irisan dengan C. Untuk operasi kayak gini, kita operasikan dulu A irisan dengan B, operator irisan, kurung buka, A irisan dengan C. Kayak gini nih. Untuk lebih jelasnya, coba yuk kita buktikan di sini. Di sini ada himpunan A, B, dan C kayak gini nih. Terus kalau seandainya kita
Kerjakan bagian ini dulu deh, yang sebelah kiri. Maka kan diperoleh kayak gini ya. Di sini antara B irisan dengan C itu tuh nggak ada yang sama nilainya. Kalau nggak ada yang sama kan berarti hasilnya adalah himpunan kosong. Maka himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4 irisan dengan himpunan kosong, ya nilainya adalah himpunan kosong. Dengan kata lain berarti A irisan kurung buka B irisan dengan C sama dengan himpunan kosong. Sekarang kalau kita kerjakan pada bagian ruas sebelah kanan, maka diperoleh persamaan kayak gini nih. Sama seperti sebelumnya, kita harus kerjakan operasi pada bagian kurung terlebih dahulu, yaitu yang ini dan juga ini nih. Di sini diperoleh yaitu irisan 1,3 irisan dengan 2,4. Sama nih di sini, nggak ada anggota yang sama. Berarti kan hasil irisannya adalah irisan kosong ya. Jadi terbukti nih bahwa A irisan kurung buka B irisan C sama dengan kurung buka A irisan B kurung tutup irisan kurung buka A irisan C. Gitu. Ini merupakan sifat dari yang namanya distributif. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait sifat-sifat operasi pada himpunan. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.